Shalom, selamat pagi. Bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mari kita buka dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nabi Yesaya mencatat ada 4 nama yang disebutkan orang mengenai Kristus. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Semua kita butuh penasehat, karena terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang tidak kita mengerti. Dengan menjadikan Kristus Yesus sebagai penasehat, maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak akan salah jalan dan tersesat. Sebagai penasehat, tentunya Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan kepada keselamatan, sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Mungkin saat ini kita sedang dalam ketakutan. Kita takut akan hari esok. Kita khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Di dalam Kristus Yesus, kita tidak perlu takut lagi, karena Tuhan pasti akan menolong kita melewati apapun masalah dan kesulitan kita. Karena Allah yang beserta kita adalah Allah yang tiada tandingannya. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Bapa kita. Kita menjadi anaknya. Dan sebagai Bapa, tentunya Tuhan Yesus akan melindungi, menjaga, mengasihi, bahkan menyediakan kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa dunia mungkin saja bisa membiarkan anak-anaknya, tetapi Tuhan Yesus sebagai Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita yakin dan percaya kita punya Bapa yang kekal. Yang keempat adalah Raja Damai. Damai menurut kamus adalah situasi yang tenang, aman, dan tentram. Tidak ada kekacauan yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, Yesaya 48 ayat yang ke-18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah adalah memperhatikan firman Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya. Untuk bisa memperhatikan perintah Tuhan, tentunya kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan yang kita baca, dan kemudian kita harus menjadi pelaku firman. Setelah itu, kita bisa menjadi saksi
dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada beberapa peristiwa yang harus kita ingat. Dan peristiwa-peristiwa ini sampai saat ini masih bisa kita pergunakan atau masih menjadi patokan buat kita supaya kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Peristiwa yang pertama adalah ketika para gembala dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Lukas 2 ayat yang ke-8, di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Peristiwa yang pertama ini mengajarkan kita para gembala ini adalah gembala-gembala yang taat. Ketika malaikat memberitakan telah lahir juru selamat, mereka ketakutan. Tetapi mereka tetap mendatangi Kristus Yesus. Ini artinya mereka adalah para gembala yang taat. Kita harus taat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sama seperti gembala ini. Mungkin kita berkata, firman Tuhan itu berat sekali untuk saya lakukan. Tapi ketika kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat menjadi pelaku firman. Peristiwa yang kedua adalah para malaikat. Ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Peristiwa yang kedua adalah malaikat. Malaikat mengajarkan kita untuk selalu memuji Allah. Kita pun sebagai manusia, seharusnya lah kita memuji Allah kita. Karena hanya Allah yang patut dipuji. Malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus berkata, hanya Allah yang patut kita sembah. Sehingga peristiwa yang kedua mengingatkan kita untuk mengikuti jejak para malaikat. Kita harus mulai menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Peristiwa yang ketiga adalah bicara mengenai orang Majus. Ketika orang Majus datang, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka sujud dan menyembah. Peristiwa ini juga mengingatkan kita, saat-saat ini yang Tuhan butuhkan dari setiap anak-anaknya adalah sujud dan menyembah Tuhan. Kita jangan cari Tuhan yang lain. Kita jangan menyembah Allah yang lain. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang patut untuk kita sembah. Karena Tuhan kita adalah juru selamat kita. Peristiwa yang keempat adalah ketika orang Majus, mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa persembahan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur.
Peristiwa yang keempat ini mengingatkan kita adalah kita harus memberikan persembahan. Bukan persembahan yang asal-asalan yang kita berikan, tetapi kita harus memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya. Dari 4 peristiwa ini mengajarkan kita sampai saat ini dan sampai saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita harus tetap taat akan segala perintah Tuhan. Kita tetap harus memuji, menyembah Tuhan. Kita harus selalu menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban yang terbaik yang kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari yang indah ini, marilah kita mulai belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita taat akan setiap firman yang setiap kali kita baca ataupun yang kita dengar di hari Minggu atau di hari-hari yang lain. Kita mulai doa sama Tuhan, kita mulai menyembah, kita mulai memuji Tuhan setiap saat. Kita bangun mesbah keluarga supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita mulai mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan.